Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan ini, Bu Fahrul akan menjelaskan pembelajaran 1 untuk kelas 7, yakni tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi, siswa dapat menceritakan kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Jadi nanti Bu Fahrul berharap setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat menceritakan kembali perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Anak-anak, tahukah dasar negara kita? Tentu ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Dalam perumusan dan penetapannya melalui proses yang cukup panjang. Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1994. Pemerintah Jepang membentuk UPUDK, Badan Penunjuk Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya untuk pembentukan UPUDK ini, tujuannya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Karta Pemerintah Indonesia Merdeka. Sidang ini berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia. Jadi pokok inti tugas dari UPUDK itu sendiri adalah untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. Ada 4 tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Isma Sutomo, Ki Bagus Hadikusumo, Ki M. Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan ada 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Sutomo mengajukan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal yang sama, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar yang menjadi dasar negara adalah Ki Bagus kerinduan untuk Indonesia dapat berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir. Akan tetapi hak masyarakat Semangat untuk memilih dan yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup Terakhir, Bapak Soekarno pada dalam surat geram mengemukakan tubuhku. dengan pidatonya yang kemudian dikenal Meski dengan ke tanah seberang menghabisi tepat pada waktu, tanggal 1 Juni tetap 1945. raga ini mengantar mimpi Kebangsaan bukti. Indonesia, internasionalisme atau Menjunjung nama baik, perikemanusiaan, mufakat atau tinggi, demokrasi, kesejahteraan tinggi. sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Negeriku jalani Bu Fahrul yang masyur bermadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang karena simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya, jari kita 5,5. Kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma,
tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sepenggalan pidato ini diambil dari sumber Sekretariat Negara RI 1995. Jadi disimpulkan bahwa nama Pancasila itu dari Soekarno dengan petunjuk seorang temannya yang ahli, dan sampai sekarang pun setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPK terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa budaya musyawarah mufakat ini sudah ada sejak lama, sejak pejuang-pejuang dan pemimpin-pemimpin bangsa ini menyiapkan kemerdekaan. Hal ini juga terlihat saat pertanyaan Ketua BPUPK yakni Rajimin Wijodiningrat dalam penutupan sidang BPUPK kedua pada tanggal 16 Juni 1945 sebagai berikut. Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini diterima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin berdiri dengan suara bulat menerima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Berikut gambarannya saat suasana sidang BPUPK. Setelah BPUPK kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk PPKI. Menurut Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Soekarno diangkat menjadi ketua panitia PPKI, Soeharto sebagai wakilnya, Rajito sebagai anggota. Panitia persiapan mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia berbeda dengan BPUPK. Dalam BPKI yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengantar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku misalnya laku rasa senang. Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 ini dihadiri oleh 27 orang, menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakilnya. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang telah disahkan dan ditetapkan oleh PPK ini bersifat final.
rumusan tersebut terdapat di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea keempat. Pancasila dengan 5 silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi dasar negara kita dalam bernegara. Terima kasih, pembelajaran 1 cukup sekian. Kemudian anak-anak bisa mendalami materi dengan membaca buku paket PPKN SMP kelas 7 halaman 4-11. Setelahnya silakan mengerjakan worksheet yang sudah disiapkan oleh Bu Fahro. Kemudian silakan untuk mengumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.